Undang-Undang Pilkada pasal 48 yang mengatur verifikasi faktual bagi dukungan calon independen dinilai memberatkan. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kembali maju lewat jalur independen mengaku tidak masalah dengan pasal tersebut. Namun Ahok tak bisa menutupi kegusarannya karena merasa dipersulit langkahnya menuju Pilkada tahun depan. Dan berikut kutipan pernyataan Ahok. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap keliru jika ada tanggapan terkait usulan formulir calon independen bertujuan untuk mempersulit Basuki Cahayapurnama untuk kembali maju lewat jalur independen. Selain itu, Fahri juga menjawab sindiran Ahok yang menyatakan jika dirinya adalah anggota DPR independen. Pak Ahok keliru dia, ya. Jadi dia menganggap kita mempersulit. Ini Pak Ahok dan Pak Surya Paloh nih ya, kita menganggap mempersulit Pak Ahok. Padahal maksudnya itu kita harus menghormati pelembagaan demokrasi dalam partai politik dan juga calon independen. Dan Pak Ahok salah lagi kalau dia mengatakan saya anggota DPR independen. Memang tidak ada sistem itu. Saya telah dimenangkan permohonannya dalam provisi, sehingga saya sekarang itu adalah anggota PKS, by law itu. Bahkan kalau kita melihat keputusan nomor 3 yang mengatakan PKS dan DPR tidak boleh membuat peraturan apapun yang membuat posisi saya berubah. Maka dari perspektif itu, saya lebih kuat dari semua anggota DPR posisinya. Karena pengadilan meminta supaya... Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Presiden Jokowi seharusnya menghargai proses kaderisasi di tubuh internal kepolisian sehingga bisa mencapai jabatan posisi Tribrata 1. Fahri mengatakan hal itu menanggapi munculnya wacana bakal diperpanjangnya masa jabatan Jenderal Kapolri Badrodin Haiti yang seharusnya pensiun Juli mendatang oleh Presiden Jokowi. Perpanjangan masa jabatan seorang Kapolri memang diperkenankan dan diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Di dalam Undang-Undang disebutkan masa jabatan pensiun Kapolri adalah di usia 58 tahun. Namun itu bisa diperpanjang hingga mencapai usia 60 tahun dengan catatan sosok tersebut memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Menurut Fahri, apabila Presiden mengajukan wacana masa perpanjangan, maka harus dilaporkan kepada DPR. Apabila dasar diambil keputusan tersebut dan jaminan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak mengganggu kaderisasi di internal Polri yang berimbas pada kinerja kepolisian. Meski demikian, Komisi 3 menyatakan siap untuk menggelar fit and proper test kepada nama-nama yang bakal diajukan untuk posisi Kapolri. Kalau dia pakai printer biasa sih ya, printer semua ada di semua tempat sekarang. Tapi kalau ada printer khusus, maka printernya... Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan safari Ramadan pertama dengan berkunjung ke Masjid Jami Nurul Iman, Jalan Kosmos RT 2 RW 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa 7 Juni 2016. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat Fatahillah, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Camat Kebonjeruk Muhammad Asik Nur, serta jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Barat. Kedatangan Basuki ke kawasan tersebut langsung disambut ratusan warga yang telah menunggunya sejak siang. Setelah melayani permintaan foto dari warga, Basuki menyerahkan bantuan dana Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh atau Bazis DKI Jakarta sebesar 15 juta rupiah kepada pengurus masjid setempat. Saat waktu berbuka puasa tiba, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama beserta warga setempat menyantap hidangan yang sudah disediakan pengurus masjid. Usai berbuka puasa, Basuki bersama warga menyempatkan diri meninjau ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Kedoya Utara yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nurul Iman. Warga pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan,
Kegiatan safari Ramadan ini rutin saja berkeliling ke masjid atau surau di perkampungan, dan tahun ini kita tidak mau lagi safari Ramadan di kantor wali kota. Apa yang ingin ditunjukkan, Pak? Saya kira ini sampai Ramadan kita rutin aja sambil lihat kan pembangunan masjid apa. Kita minta carikan masjid atau surau yang di kampung aja. Jadi kita tahun ini kita nggak mau lagi sampai Ramadan di kantor wali kota. Jadi kita datangnya ke tempat ini. Jadi kita tahu situasi, dengerin mereka ngomong lurah gimana, camat gimana. Kan? Terus kita bisa tanyakan nih, masjid ini gitu bagus, gimana cara ngembangnya gitu, dengan swadaya apa gitu, kita itu tahu. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan. Pemprov DKI Jakarta memastikan telah menerapkan aplikasi teknologi informasi dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Keberadaan Jakarta Smart City Lounge misalnya, keberadaannya membuat Jakarta berubah dari sistem konvensional menjadi digitalisasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di sela-sela kunjungan siswa SD Mentari International School di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Juni 2016 mengatakan, dalam menjalankan pemerintahannya, saat ini dirinya sudah menggunakan sistem information technology atau IT. Dengan penerapan teknologi tersebut, dirinya bisa mengawasi 267 kelurahan yang ada di seluruh wilayah DKI. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, untuk kepentingan pelajar ataupun siswa DKI telah menerapkan aplikasi iJakarta untuk memudahkan siswa atau siapapun dalam mendapatkan berbagai buku yang ingin dibaca. Menurut Basuki, sistem perpustakaan melalui iJakarta dapat mengontrol peminjaman buku, sehingga buku bisa mudah kembali setelah pemakaian selesai. Selain itu, para guru mampu mengontrol dan mengetahui seberapa lama siswa membaca buku. Pekerjaan sebetulnya tidak ada yang susah, kita usahakan menggunakan IT. Kita punya wilayah 267 kelurahan. Bagaimana cara mengatasi itu? Kita harus gunakan IT. Lalu kita bikin apa? Perpustakaan. Nanti tolong masuk perpustakaan iJakarta. Bisa pinjam buku, bahkan sekolah mentari bisa buka perpustakaan di dalam perpustakaan kami. Dia perpustakaan beli ibu, beli 5, yang pinjam 10, 5 ngantri. Ini gak usah lupa balikin 3 hari, nggak baca, balik sendiri dia. Itu buku balik sendiri. Terus gurunya bisa tahu ini bacanya berapa lama. Itu bisa tahu tuh, Pak. Dia kalau dipinjam suruh baca buku, nanti anak-anak gurunya bisa lihat dia bacanya jam berapa, ke jam berapa, halaman berapa yang dia buka, berapa lama. Lu nggak bisa bohong tuh baca buku. Pulang ke rumah, itu nggak bisa fotokopi lagi. Itu bisa, menteri kamu taruh di kami gratis, Pak. Tinggal hubungkan ke Badan Perpustakaan dan Arsip. Itu namanya iJakarta, aplikasi handphone semua ada di iJakarta. Nah itu model seperti itu. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyampaikan rekomendasi atas permasalahan transportasi ibu kota di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 7 Juni 2016. Turut hadir dalam pertemuan Sekretaris Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko. Adapun permasalahan yang dibahas diantaranya kemacetan diakibatkan terlalu banyak kendaraan pribadi. Selanjutnya, basis data kendaraan, sistem transportasi pintar, angkutan berbasis aplikasi, angkutan massal, dan terminal. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, pertemuan dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta ini banyak membahas permasalahan transportasi, salah satunya yakni terkait koridor Transjakarta. Meski demikian, secara keseluruhan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pembenahan.
Sedangkan yang belum dilakukan yakni keberadaan ERP yang belum dilelangkan, tapi secara prinsip sudah dilakukan lelang. Sementara itu, dalam usulan dari pihak Dewan Transportasi Kota Jakarta pun masih ada ketidakcocokan seperti manajemen Transjakarta. DTKJ meminta untuk ada pemisahan antara manajemen dengan operasional. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta menerapkan Transjakarta seperti sebuah PT dan regulatornya adalah Pemprov DKI Jakarta. Lebih lanjut, Basuki menambahkan saat ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengizinkan dengan adanya angkutan sampai dengan jalur Bodetabek dalam kerjasama bus PPD dengan PT Transjakarta dengan pembayaran rupiah per kilometer dan PSO oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini bertujuan agar warga yang berada di luar wilayah DKI Jakarta tidak membawa kendaraan bermotor dan hal ini pun dapat mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Yang dia masukkan soal misalnya koridor, semua udah dilakukan sih. Yang belum dilakukan tuh bisa contoh dia katakan soal ERP belum kita lelang. Jadi prinsipnya sudah. Tapi beberapa usulannya juga kita juga ada yang katakan nggak cocok. Misalnya dia pengen manajemen Transjakarta itu dipisah antara manajemen dan operasional. Buat apa? Kita mau Transjakarta seperti PT-nya swasta saja. Manajemen kendali regulator kita. Kemen mengizinkan ya jalan sampai ke Bodetabek gitu. Boleh. Dan dia setuju, kemarin pasti kan semua kerjasama sama kita PPD. Daripada kamu nggak ada yang mau naik, PPD juga rugi. Kita bayar rupiah per kilometer kan PPD kan. Soal PSO-nya gimana Pak? Apakah Kami bayar, setuju? nggak masalah. Walaupun mensubsidi orang pinggiran. Bukan mensubsidi orang pinggiran, bacanya bukan mensubsidi orang pinggiran. Bacanya mengurangi orang pinggiran bawa motor masuk, mengurangi kemacetan. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa dirinya tidak melarang siapapun untuk mengenakan jilbab, asalkan itu dari hati nurani siswi itu sendiri, bukan aturan dari sekolah yang mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama bulan suci Ramadan. Hal tersebut disampaikan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Juni 2016. Menurut Basuki, adanya aturan tersebut membuat banyak siswi yang justru melepas jilbab di tengah jalan usai bersekolah, sehingga hal itu dinilai kurang tepat untuk diterapkan. Kejadian tersebut membuat dirinya menolak aturan mewajibkan mengenakan jilbab diterapkan di sekolah. Seharusnya mengenakan jilbab sendiri diserahkan kepada pribadi masing-masing siswi untuk menutup aurat. Saya tidak melarang pakai jilbab, jangan salah. Saya cuma bilang sama guru-gurunya, kamu kalau mau buat anak-anak pakai jilbab bukan dipaksa, kamu kasih tausiah, kamu kasih dia khatam 12 tahun. Kalau dia udah mengerti, ini kan masalah tafsiran teologi. Ada yang menafsirkan harus pakai jilbab, ada yang merasa tidak. Nah itu lebih baik daripada saya nggak boleh anak-anak dipaksa pakai jilbab untuk naik motor bapaknya langsung dicopot. Itu bagi saya itu menghina agama. Saya nggak bisa terima. Karena kalau pakai jilbab yang benar, bukan karena seragam sekolah. Nggak mau saya. Itu saya sampaikan kepada Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.